Di dulu tuh ya, Bea. Fokusnya berarti Sangat ke ID. Bukan di malah itu ya jadinya ya. ya juga ya. Jadi dia kita akan segera masuk ke dalam drafting phase untuk match point dari Selangor Giants game yang ketiga Team Spirit. Ini bisa dibilang last chance. Ya. Atau terakhir kalau mereka kalah ya udah. Masih Sama. blue sides tapi. Gila, aku nggak expect sih. Karena udah 2 kalah kali Iya. game. Iya. Aku kira Brand atau mungkin Team Spirit mereka akan oke kita main red side, Red side aja, iya. Karena otomatis kalau mereka red side mereka bisa lepas joy-nya loh. Iya, dan mereka lebih memungkinkan loh untuk bermain dengan elemen of surprise kan. Hmm. Ya, bisa jadi mereka nanti last pick-nya baru one shot, Yes. ya kan, atau mungkin last pick-nya Sawo. menuju ke Hiko, Sawo. Ya. Mereka punya banyak opsional yang bisa dibawakan untuk kali ini, tapi mereka masih memilih untuk blue sides dan tidak memberikan blue sides-nya kepada SRG. Apakah karena mereka juga ragu ya, jangan-jangan karena SRG opsional untuk pick-nya juga lebih banyak gitu loh. Iya, mereka tampaknya lebih Wow. memvalue first pick-nya daripada last pick-nya kan. Dan tampaknya sama seperti di game yang pertama. Hilda diamankan dulu. Masih Hilda ya. Suyo lagi nih. Sebenarnya masih oke sih buat Game Hilda. kedua berarti. Game Ya. kedua. Hilda masih oke tadi di game yang kedua juga, kecuali mungkin untuk beberapa decision. Tapi ngelihat 2 menit awal nih sekarang tuh. Kita tadi kan belum ada jawaban kan, 2 Ya. game. Belum ada jawaban sama sekali untuk di early game. Dan tim Spirit mereka harus bisa melihat nih Hildanya memang kan kalau memang dipatok buat jadi EX, dia harus membuat keributan juga biar nggak ada invade yang dilakukan dengan SRG. Karena kalau sampai dibuka lagi nih misalnya di early game hero, ya jelas Suyo yang bisa dimunculkan. Ya, kembali. itu jelas banget sih, obvious banget. Suyo, Retribution Soul Saver, buat execute juga bagus banget. Johet di atas. Johet di atas karena kalau di pick bawah kayaknya agak sedikit beresiko ya. Ini 3 game loh. Johet. Menurut aku SRG nggak mau terlalu buka kartu loh, guys. Sama Disimpan Rome-nya. ya? Iya, mereka buka Johet karena ya buat apa benerin bohlam yang belum rusak. Betul. Iya, benar. Jangan lagi ya. Ya, karena kita tahu kan ini kayak banyak sebenarnya hero-hero yang bisa dipakai dengan Yun. Oh, Dan tapi selalu terlepas, cow. iya, tapi itu Chow yang terlepas. Aku merasa kayak walaupun Chow terlepas, oh malahan Krem yang bisa bawain di sini. Oh, last pick XP. Ya, memungkinkan kan. Jadi kayak Jauhead ini buat bait gitu loh. Untuk bisa memunculkan nanti hero-hero apa yang bakal dibawakan lagi sama teman-teman dari SRG. Ya mungkin untuk pick sekarang bisa menuju ke Innocent lagi dengan Moskov karena masih memungkinkan, atau jangan-jangan nanti Beatrice-nya bakal dibawakan oleh Innocent sehingga membuat one-one-nya agak sedikit lebih kena pressure ya di laning. Ya sempat sih kalau catatannya buat si Innocent dia pakai Kari buat lawan. Pernah Harit nggak mereka? Harip juga pernah. Pernah. Pernah Harit bisa loh. Retail juga masih ada banyak. Oh tapi tadi aku langsung kepikiran loh ya kata-kata Goni. Gak perlu ganti bohlam yang gak Belum rusak, rusak, ya iya. kan? Tapi bisa dimatiin bohlamnya. Jauhead adalah bohlam, berarti matikan Jauheadnya sebelum dilakukan. Benar. Bener juga ya. Tapi belum ada hero stoppernya Joe. Iya belum ada sih kayak hero kayak Chow, Ruby gitu kan lumayan tuh buat nge-stop dari Jauheadnya. Ya, dibukanya Parsha. One mau kemana sekarang? Ya, itu PR juga sih sebenarnya. Dan kita tahu lah Curse of Crow ini juga bisa memberhentikan bagaimana gerakan dari one shot ya. Beberapa kali kita ngeliat kayak one shot ini gampang banget loh untuk ditangkap. Gampang kena one shot. Iya mungkin kalau one shotnya lebih mudah untuk ditangkap dengan efek immobilize, dengan efek stun juga. Ya. Mungkin Tough Boots boleh sih untuk dilirik ya dibandingkan dengan Magic Shoes yang dimana dia tidak memiliki efek resilience gitu loh. Ya, sebenarnya Magic Shoes ya, cukup membantu lah ya buat cooldown reduction. Cooldown, ya. Tapi itu posisi biasanya kalau lagi agak unggul sedikit buat Hmm. di awal-awal. Baru impact tuh Baru berasa. ada impact. Kalau lagi Bener. keadaan kalah, waduh. Waduh. Kayaknya Tough Boots adalah sepatu terbaik ya. Ya, Biar takut. licin Hayabusanya. Bener, lebih cepat sadar ya. Biar dia. nggak berasa fighter gitu loh. Iya. Masih berasa asasnya gitu kan. Biar gak berasa fighters ya. Ninja yang mainnya dari depan berarti nih. Valentina ditutup ya. Tapi sekarang buat Team Spirit, mereka kan belum ngambil rumor juga ya. Apakah harus tipikal rumor yang bisa ngejaga Hayabusanya? Jaga Hayabusa. High loss lagi deh kayaknya. Hylos ya. Aku malah pengen ngelihat Khalid juga sih. Cuman Khalid di sini statusnya jelek banget kalau lawan Johet. Mau quick stand guard dilempar, mau lagi muter sekali dilempar juga. Masalahnya di sini Dexter. walaupun Jauhead ya, Ya. dimana kita tahu lah Tigreal opsional yang bagus gitu loh buat lawan Jauhead. Hmm. Tapi kebetulan ada Farsha, ada Suyo. Ini 2 tipe hero yang punya poke damage yang powerful banget dan tentu dengan kehadiran dari Tigreal itu kayak bukan opsional yang bagus untuk dibawakan di sini. Di-ban tapi. Di-ban Tigrealnya. Jujur Akai bagus loh buat kiri sebenarnya nih. Oh, Aku ngeliatnya Oke kok. Johet, Farsa. Tapi ya mungkin nggak tahu ya dari sisi rumornya apakah mau mengeluarkan karena memang terlalu situasional sih aku ngeliatnya. Aku mikir tadinya Belerik, tapi karena mereka ban Harit kayaknya bukan Belerik deh. Karena malah menurutku kalau misalkan Harit di tengah-tengah team fight apalagi ada Belerik gitu kan. Beleriknya menguntungkan banget gitu loh karena dia gampang buat di stop dengan adanya Wrath of Dart. Oke. Gold Miner satu lagi. Ini kalau mau ya Moskov masih ada. Full commit ya. Ya full commit aja ke sana Moskov.
Bitrix. Irritel, Beatrix, Ya terlalu Enak banyak juga ya. buat sebut ditutup. aja semua Slot gitu bandnya kan. ada. Iya. Moskov ya, Moskov. Stop aja ya. Yang paling prayo dulu aja tapi ya. Merepotkan. Moskov aja ya. Nah, ini empati hero buat Innocent ya, benar-benar Iya, target ya. target banget pokoknya. Masih ada Kari. Masih ada Kari. Di sini ngambil Innocent atau ngambil EXP dulu? Bisa ngambil EXP dulu nggak sih? EXP. Boleh Innocent dulu sih kayaknya. Kayaknya langsung Innocent aja langsung. boleh Matrix. sih buat Chow gitu-gitu. Jauh gitu masih kebuka ya soalnya ya. Ya ambil Bitrix dulu bareng sama Marsha. Kita tahu lah combo tetes dan sniper. Ditutup. Gatot. Disimpan MM-nya. Kayaknya mereka nggak fokus ke Chow juga karena Sao juga kan nggak main Chow. Benar. Bisa Jadi Beleric jawabannya sebenarnya tadi. dipertipis juga sih berarti dipaksa high loss kah? Los. Di high Opsinya nggak ada lagi selain high loss sih. Mhm. Atau mereka mau kasih elemen of surprise kayak Minotaur gitu. Atau Hilda. Ya Terus Sao main Minotaur banget soalnya kan di M4. Jadi M4 di M5. atau Hilda Romer dulu. EXP. Atau Oh geser ya. pick off. Aja? Nggak mungkin. High loss. Ya, high loss. Berarti +1 ya. Tinggal mid lane aja nih. Harusnya bisa follow up juga ada Yves. If sih. Find a way. Ke sana lagi. Stopper mereka pilihnya. Ya, band Valentinanya bagus sih. Jadi kayak jauhetan gini tuh bisa di dodge pakai Valentina, cuma karena Valentina ketutup ya lagi-lagi jauheadnya akan berhadapan dengan dua hero patung nih. Yep. 2 menit awal lagi nih Om. Waduh. 2 menit awal tadi kita udah ngeliat kan, kayak yang nyetak semua poin killnya tuh langsung dari SRG. Ya. Nah, ini kesempatan lagi terbuka lebih lebar bahkan dengan adanya Partial lagi. Iya, nambah lagi nih. Nambah lagi PR-nya early power sekarang. spike-nya. Mhm. Oke, 1 bulan terakhir dari Selangor Giants untuk memperkuat nih match point mereka. Dan masih menunggu hero terakhir dari Innocent. Innocent Nathan juga masih bisa. Apa aja ini? I've been Hari. waiting for too Oke, long. dan dipakai. prediction dari para panelis untuk match point kali ini. Apakah kita bakal selesai dengan 3-0 Om Wawa? Seharusnya begitu sih. Seharusnya begitu. Profesor KB? Ya, nggak ada perubahan juga soalnya. Oke, dan Goni. 2-1 sih ini. 2-1 masih ya. Jadi langsung aja kalau gitu kita akan serahkan kepada para casters kita, Awul dan juga Papulo. Jauhhead 3 game. Kayaknya mereka sudah menemukan karakteristik mereka. Ayo main pick off. Dan agresif aja. Karena Betul. kayaknya untuk tim Spirit yang gameplaynya bertolak belakang, Ya. ya udah dimanfaatin sama SRG. Betul, dan terlalu berbahaya metode pick off yang dimiliki oleh SRG ya. Karena korban ya bisa siapapun. Benar. Dan match point Wow. untuk sang tuan rumah apakah mampu membawa 3-0 ataukah tim Spirit? Mereka akan setidaknya mencuri terlebih dahulu 1 poin karena ini dia match point untuk Selangor Giants di lower bracket, dan siapakah penantang bagi tim Liquid ID nantinya? Yap, jadi untuk sekarang teman-teman semua berangkat kita menuju ke land of down. Let's go. Dan sebenarnya untuk match up-nya di area jungle masih berkutat di hero-hero yang sama ya. Untuk di game yang kedua juga masih dengan adanya Sekis dengan Suyonya, one shot dengan Hayabusanya, match up-nya masih sama. Di game pertama cuma tukeran aja. Kenapa nggak diem bantu farmingnya cepet banget jadi. Cepet banget itu smart missile. Yang penting smart missile dulu semuanya. Smart Bener. missile dulu bos. Iya. Kena ada ya. Kena ada Bang Jo. Iya, tapi untuk terlihat ya Farsyah, Lethal Ignition, Rapture juga yang dibawakan sebetulnya sama juga ada Rapture dari Sunset Wait, Sniper. ada pergerakan tapi masih level 3. Quad Shadow dan Phantom Shuriken mencoba untuk bisa mengantarkan damage kembali, tapi lawan Sekis masih bisa membalikan sedikit SP yang dia punya. Swallow Fate tadi dari Hiko pergi lagi ke tempat yang aman. Yap, Hiko dengan one-one-nya ya. Sekarang bertukar Fixie dan Innocent dengan Kari. Sama-sama ada Swift dan Tenacity tadi yang terselip dari setelan emblemnya juga. Dan one shot udah mulai berpoin. Waduh, dilemparkan benar saja selesai. Bentar, ini akan semakin lebih mengerikan karena apa? Cross of Crow ini nambah efek stun juga. Jadi siapa yang dilempar kena efek stun? Energy Impact. Ini korban-korban pertama udah mulai bermunculan nih. Biasanya kalau udah muncul satu berkelanjutan nih Bang. Repeat ya. di repeat order dia. Tapi untuk early yang lagi-lagi dipegang oleh SRG membuat ya ini akan semakin tinggi lagi intensitasnya. Waduh, Sekis coba lihat pede banget dia masuk sendiri, dia bisa pergi lagi menuju ke tempat yang aman. Sementara sekarang Yums hampir salah jalan loh dia baru. Dan aku pikir ini Gatot Kaca bakal bisa dipegang sama tim Spirit. Seenggaknya kalau misalkan dia ditabrak, dilempar pakai ejector,
itu bakal bisa ada efek tahun kan dari Unbreakable-nya juga. Ya. Tapi ini kayak Hylos ya, hero badan only gitu loh yang susah kabur. Oke. Sementara sekarang Innocent. Hey, itu dari satu pergerakan dan hampir saya Hiko. Mencoba untuk bisa menyelamatkan diri dan masih gagal. 2 flicker dikeluarkan untuk numbangin Hiko. Walaupun pertukaran terjadi ya, krem yang harus hilang membuat dari Turtle harusnya bisa didapetin sama Team Spirit nih. Yap. Seenggaknya ya menutup sedikit aja nih 3 kerugian. game Turtle yang pertama tuh Team Spirit terus loh. Tapi nggak jaminan, Iya, Sekis. tapi gak jaminan bener ya sekarang Sekisnya tertangkap Basaka sendirian, Retribution dikeluarkan, selamat. Oke, selamat ya, masih bisa kabur juga. Dan Yums ini bakal lumayan susah buat di pick off. Siapa yang mencoba untuk mendekat ke arah Yums, ya tahu-tahu bisa dilempar. Ini yang berbahaya. Waduh. Dengan follow-up yang siap. Oke, sementara sekarang Sekisnya tertangkap basah kembali. Berhasil diamankan. Yap, dan tidak ada damage yang terbagi juga ya tadi. Wep. Weh. Wah, nempel atau kena efek terrifying juga dari Nether Touch-nya. Tapi untuk di arah bottom lane, terlihat ada rotasi yang dilakukan sama Team Spirit langsung bermain ke arah gold lane-nya. Karena kalau ngeliat dari sebelum-sebelumnya gold lane yang dibiarkan mandiri, dan ya mereka tahu PR-nya di Innocent nih. Ya. Jangan sampai biarkan Innocent-nya bisa mendapatkan power spike-nya juga, sehingga pressure kali ini terlihat ke arah bawah. Oke, sementara sekarang Hiko dan juga Sawa dari bagian bawah berusaha untuk bisa mendapatkankah ke arah dari outer tower tersebut. Swallow Pad dikeluarkan, berhasil dapat lagi dari gold buff ya. Iya, Scavenger Crab last hit-nya masih bisa dipegang sama Betul. Hiko ya, walaupun ada upaya sedikit pencurian tadi dari Innocent yang masih belum berhasil. Corrosion Sight menjadi first item priority juga untuk Hiko-nya. Tapi belum terlihat adanya bagaimana Hiko ini join the fight ya. Masih dibiarkan dulu, masih farming dulu. Sawa, Law and Order. Yums belum mau mengeluarkan ke arah ejector yang dia milikin. Yap, clear cepat bisa dilakukan juga nih antara combo Vexana dan juga Hayabusa barusan. Dan masih menunggu untuk pick off power yang dilakukan sama Selangor Giants ini belum terlihat sejauh ini ya. Masih agak sedikit turun nih temponya. Karena kayaknya ada pressure ini match point sih. Jadi agak nggak terlalu ngegas banget. Kena-kena aja ya. Cicilannya Table Queller. Serangan jarak jauh. Kena-kena aja gitu. Wedge, ada satu ejector. Kid Bomba tertangkap basah. Patro Guardian dia berhasil menabrak. Karena Kid Bomba tapi shadow kill. Dia bisa terbagi. Ada Sekis yang menjadi korban pula. Dengan satu glowing one yang sudah terlihat berserta dengan satu Hunter Strike. Ya dan itu Stormy tadi selamat loh. Oke, dan Yums. Oke, melemparkan lagi. Eternal Guard. Yap, dan hilangnya Sekis membuka celah kembali di area Turtle yang kedua. Tim Spirit mereka bangkit, mereka nggak mau terhipnotis atas gameplay dari SRG. Sehingga objektif menuju ke arah netralnya nih. Turtle yang didapatkan menjadi modal lagi untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Oke, mereka masih ingin lebih. Ada 1, 2 weakness point yang sudah terbuka. Tapi dengan satu flicker tadi dimiliki oleh Innocent. Selamat sejauh ini. Ya, jangan sampai dikasih kesempatan buat terbang ya. Karena sendirian ini bakal langsung masuk semua damage-nya juga. Wow, rame ya. Spirit. Pendukung dari Team Spirit yang jauh-jauh ya. Dari region paling berseberangan, Betul. ECA. EECA. Jadi top 4 dari M6 World Championship ini regionnya beda-beda semua. Beda-beda semua. Tuan rumah ada satu, Malaysia. Ya, Indonesia ada satu, Ya. Filipina ada satu. ada. Semuanya lengkap dan ya berarti menandakan dari semua region juga bangkit. Betul. Dari semuanya juga bisa memberikan sesuatu kejutan juga nih. Dan kali ini dari SRG mereka sedikit mengendorkan kembali bagaimana intensitas yang terjadi di awal game. Pick off yang sedari awal aktif banget kita lihat. Ini masih belum kembali dimunculkan oleh Yums yang hanya berpatroli dulu nih di area rivernya. Yap. Sementara benar-benar di area gold mereka masih tetap stay ya di area goldnya. Waduh, langsung all in aja. Karena dari Kid Bomba, satu terakhir ya Kid. Selesai. Dan kayaknya targeting dari kedua belah tim ini agak sedikit berbeda ya. SRG tahu poros utama siapa yang menjalankan gamenya ada di Kid Bomba. Sementara dari Team Spirit mereka tahu dari damage dealer atau nantinya the carry untuk di area late game itu ada Innocent. Targeting ke arah bawah tapi masalahnya berbeda. Innocent aman, Innocent bisa kabur. Sedangkan komit yang dilakukan SRG tadi ke arah top lane terhadap Kid Bomba itu berhasil. Iya. Berkali-kali loh Kid Bomba didapatkan terus. Jadi korban. Jadi korban terus di tengah dapat sekali, di atas dapat sekali. Jadi terbombardir juga Waduh. ya. Oke, dan turtle yang ketiga akan muncul. Akankah menjadi perfect turtle untuk Team Spirit? Ataukah SRG mereka nggak akan kasih kesempatan itu? Dan sekarang Kram ya.
Kram masih berhasil pergi. Ejector tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Tapi Innocent di bagian belakang. Free hit pula. Patrol Guardian gak konek karena siapapun. Tapi dengan satu. Itu Tantan yang udah dikeluarkan pula. Mereka berhasil membalikkan keadaan. Ada 2 player dari Team Spirit yang memang sudah langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan itu dia kombinasi Ejector dan juga Curse of Crow. Dan apalagi Innocent-nya udah diajak team fight. Tidak akan ada perfect turtle untuk one shot. Di turtle yang ketiga ini waktunya SRG. Mereka kembali menancapkan gasnya untuk bisa melakukan adanya kontes. Oke. Selesai sudah tadi ya turtle yang berhasil diambil oleh Selangor Red Giant. Menjadi keuntungan untuk mereka. Menjauhkan sedikit dari networknya. Sementara Hiko instingnya sudah mulai berbicara. Ada beberapa player yang sudah mendekat dengan satu Feather Ice Strike-nya. Hiko terkena tadi damage tapi Innocent yang mencoba untuk bisa mengatakan damage pula. Menghancurkan Karao tertarik tapi masih bisa ditahan. Hanya saja masih ada backup dan ejectornya. Masuk ke dalam tubuh dari Kid Bomba kembali. Dan sekarang mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan waktu untuk terbang ke. Tapi terlalu jauh jaraknya. Hiko tidak bisa cross both tank. Gak bisa ya, out of range. Tapi di sisi lain juga, wah. Wah, connect nih, tidak. Ada flicker yang sudah dikeluarkan. Hanya saja untuk sekarang Sawanya tertinggal sendirian. Federasi sudah dikeluarkan. Sementara masih ada sang penghancur Arbor. Innocent. Wah, dikejar tuh. Dikejar sampai regionalnya dan Yums diselamatkan rekannya. Dan itu masih ada satu katapult terakhir yang masuk ke dalam outer middle turret. Sehingga gak ada damage yang masuk ke tubuh dari Yumsia. Dan di sisi lain pun Sekis berhasil untuk secure outer top turretnya di setiap lini. Di waktu yang tepat. Selangor Red Giants kembali untuk bisa mengungguli apapun itu. Yap, dan bahkan kalau lihat, Waduh, oke. Tertangkap basah. Masih ada 2 minus point. What? Feeder Ice Strike. Feather Ice Strike dan Kram mendadak hadir. Unbreakable dari jauh. Gas. Gas. Dan itu dia area of effect yang besar, range yang jauh dari Stormy. Ngebuat belum ada yang benar-benar langsung bisa mendapatkan dirinya. Dilemparkan lagi dong untuk ketok dinding. Andai kalau tidak mungkin jaraknya akan semakin jauh lagi dan semakin sulit untuk bisa di backup. Tapi tetap saja hasilnya hilang. Dan Innocent udah punya orange buff loh di dalam tubuhnya. Pencurian yang terjadi. Lagi-lagi ini dia combo yang mengerikan ngebuat tidak ada yang bisa menyentuh Innocent. Sakit Stormy. Begitu mengerikan ya. Damage dari Light Wheel yang emang dia keluarkan dari tadi. Tapi Innocent dikejar. Lah, semakin kau kejar semakin kau jauh ini judulnya mah. Iya. Tapi di kesempatan ini pun dilakukan oleh Selangor Red Giants untuk langsung secure menuju ke arah Lord-nya. Tapi Team Spirit mereka tidak akan tinggal diam. Yap. Mereka bakal kontes. Susah banget sih harusnya. Mulai mendekat lagi. Tapi sekarang coba lihat Unstoppable Force yang dikeluarkan dari Sawo. Menjadi korban lagi dengan dilemparnya 3 point shot. Dan pertempuran kembali terjadi dari coba lihat Innocent yang masih berhasil kabur ke tempat di jauh lebih aman. Tapi Kid Bomba. 3 meter sisa. Apa terlalu dia dikeluarkan. Nikonya pun harus dipukul mundur. Coba ke area belakang. Dengan 1 weakness point. Tapi udah mulai terbuka waktu itu bisa terbang. Dengan 1 crossbow. Off tank. Dan Sekais yang lagi-lagi menjadi korban. Terlalu di depan sehingga akhirnya ada weakness point yang terpecahkan. Membuat akhirnya ada Sekais pun hilang. Tapi masalahnya Selangor Giants mereka masih punya Lord. Sambil menunggu Sekaisnya kembali spawn. Mereka akan membiarkan Lordnya di area bottom lane dulu. Semakin menumpuk juga wave minionnya dan Hiko. Udah punya modal Haslau. Itu teriakan apa di sana ya? Rame banget. Penasaran nih. Mereka sedang meneriakan apa? Mungkin chance dari sesama supporter kali ya. Ya. Dan kali ini Lord akan masuk ke arah bottom lane. Yap. Base turret yang terekspos dan pasifnya udah ke-trigger di bawah. Oke. Lordnya pun masih standby di area tersebut. Innocent belum ada yang bisa benar-benar mendekat ke arah tubuhnya. Sementara Kram masih melihat dari kejauhan. Bersiap. Tapi ada satu flicker tadi dan Stormy. Wow, tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari Innocent. Ya, Tidak mau di follow up tadi kayaknya. Karena Innocent gak ada flicker juga tadi ya. Dan benar-benar kayaknya kalau misalkan Lordnya tadi di follow up dengan adanya Stormy, ini langsung kocar kacir. Di saat feeder Ice Strike dibuka. Gue pikir tadi mungkin akan ada overpower ataupun energy impact dulu karena mungkin tadi jaraknya mumpuni juga ya. Ya, ternyata enggak ya. Ternyata enggak gitu loh. Dan akhirnya Stormy yang ketiban, Eternal Guard semuanya berhasil untuk di shutdown Hilang juga. Innocent nantinya. Iya di shutdown loh, itu poin yang cukup mahal juga. Apalagi player head to headnya ini lagi unggul banget kan. Kayak dari average KDA-nya menjadi player di M6 yang menyentuh 100 kill. KDA di dalam satu game 19-0. Iya 19-0. Gimana coba? Baru tumbang satu kali walaupun sebenarnya Team Spirit udah aware sama Innocent. Dari awal tadi mereka coba untuk rotasinya ke arah gold lane. Tapi nggak berhasil. Efektivitas dari flicker yang dia punya kan. Tadi berhasil terus. Oke.
Dan udah ada Win of Nature juga tadi ya, baru terselesaikan di tangan dari Innocent-nya. Lagi-lagi turret dari SRG belum ada yang tersentuh. Di area top lane mungkin sedikit lagi bisa hancur. Tapi masih bertahan lah ya, seenggaknya outer turretnya juga. Dan Kram sudah menghuni satu buah posisi. Oke, Kram ketahuan. Tapi kita tahu ya, Kram dengan Gatot Kaca, dia punya Patrol Guardian, dia masih bisa kabur lagi. Wah, ini yang nonton langsung sih kayaknya experience-nya beda banget Beda ya. banget sih ini. Iya, stage yang luar biasa, crowd yang luar biasa juga. Dan sekarang lagi-lagi temponya akan diturunkan terlebih dahulu oleh kedua belah tim. Belum ada inisiasi yang dilakukan, Magic Sentry telah diaktifkan untuk mengintip di mana keberadaan pemain-pemain dari SRG yang sekarang harusnya mereka udah akan set up langsung menuju ke arah Lord. Oke, ada pergerakan memang sudah dilakukan tapi Kram sendirian, Kram masih bisa kabur, belum lagi. Curse of Crown tadi dikeluarkan, terstun 2 player, Federal Strike, mundur kembali semuanya. Wait, Wehey, ada Shadow Kill, mencoba untuk masuk, mengantarkan damage terbagi kali ini. dan harusnya ini nggak akan ada kesempatan buat kontes ya. Shadow Ya. Kill sambil retry itu harusnya tidak akan dilakukan dalam beberapa detik ke depan. Dan memilih untuk merelakan dulu Lordnya jatuh ke tangan dari SRG dan tim Spirit. Mereka akan set up defensif karena secara high ground harusnya mereka masih punya Sunset Lover. Wah. Dan itu teriakannya nyampe ke Indonesia loh. Oh, ini kayaknya mereka lagi bikin wave-wave gitu deh. Wih. Weh, gitu ya. Biasa Ya, kan ya, suaranya ya, gitu ya, ya. ya, benar, benar. Biasa suaranya gitu tuh. Nah, kita tunggu aja nanti ya live reportnya. Oke. Oke. Itemization yang sudah hampir mumpuni juga ya. Item terakhir dari Innocent masih belum terlihat. Harusnya ke Malefic Roar Yep. menjadi pilihan atau mau ke Blade of Despair juga nggak masalah. Wih, ini sih. Bikin wave mulu tuh bawa di sana. Iya, karena wave minionnya juga akan di freeze dulu oleh SRG. Yep. Dan wah cukup terlambat untuk Malefic Gun kah bagi 1-1 di menit ke-14 nih ya. Dan Winter Crown, Kram akan semakin leluasa dan akan semakin berani lagi untuk menabrak masuk ke lini belakang. Iya mas, Wih. wehey ada satu Federalizer dan Hiko merasakan akibatnya. Karena Hiko butuh satu frontliner dari tim lawan untuk memang membantu dirinya membuka dari crossbow tank. Tapi kalau memang sudah punya Winter Crown, ini akan sangat sulit sekali. Swallow Pet dikeluarkan dan pemain dari SRG mereka masih berada di luar dari area pertahanan. Yap, Lordnya masih bisa di defense sih, tapi base turret di tengah. Wait, Waduh, injektornya dan berhasil kali ini Kid Bomba. Lejap seketika. Ada Shadow Kill di tempat yang berbeda tapi coba lihat. Winter Crown menyelamatkan dan Hiko selesai. dan feeder Rise Strike. Sejauh apapun Hiko mau kabur, ternyata jangkauan dari Stormy. Mengerikan, 2 kali tetes hilang. Oke, dan Sawo ada di area tersebut. Tapi Sekisnya masuk, 2 player merasakan akibatnya. Sementara Wanjun harus masuk ke dalam satu lagi. Tepat untuk bisa kerja dan beda milik dan terbukalah sudah. Beca mereka punya 3. Aduh. Dan sang tuan rumah, gergasi merah, menunjukkan bahwa mereka marah. Masih bisa berlanjut di partai yang cukup berdarah. Top 3 mereka amankan dan memulangkan satu perwakilan dari ECA. Tim Spirit yang harus bertekuk lutut melaju ke babak berikutnya Final War bracket bersama tim Liquid ID. Oke. Ini dia. Satu lawan yang sangat berat, guys. Yang memang harus kita hadapin, guys. Ya, dan apalagi mereka lagi on fire. On fire. Bukan cuma dari segi gameplay dan strateginya, tapi dengar gemuruh super fans yang ada di sana. Itu nambah lagi pastinya boostingan moral untuk mereka sebagai pride tuan rumah. Dan yang pasti kita akan sedikit mendengar interview bersama The Rose di sana. Dragons of the North has stood their ground to be one of the world's best. Unfortunately for the Dragons, their journey to be greater than ever ends today. Team Spirit, UNE, now take your final bow. We'll be looking forward to your comeback next year. Hold on. Guys, a round of applause for Team Spirit from the EECA. They will be finishing off as top 4 this M6. Proving themselves as one of the world's best. They can hold their heads up proud. One more time, ladies and gentlemen, Team Spirit! You may give your final bow.
spirit. We hope to see you guys again next year. And with that, the hometown heroes, Axiata Arena, make some noise for Selangor Red Giants. Okay. Ladies and gentlemen, first, Stormy, I'm going to ask you a question, Stormy, but before I do that, I want to hear everybody in the arena right now who's supporting Team SRG make some noise! All of you feel that, but for Stormy, how do you feel about this? How do you feel having this crowd supporting you, thousands of fans packing Exactia Arena? I feel happy and proud with myself and my team because it's our first time in this biggest crowd in my life. So yeah, we're just happy. Do you love the crowd here, Stormy? Yeah, Very different, huh? yeah. Do you have anything to say to them first? Oh, I think Innocent. Later. Later, Innocent don't is worry. Later. Nak cakap apa? Anything you want to say to the fans? Look, everybody's supporting you guys. They're here for you. I hope you guys can scream for us for the next game. Yeah, thank you. Yes, Adam, they do have the next game. Okay, Sakais, Adik. Okay, wow. His Hayabusa was crazy. But, Sakais, we all know that you guys had a very rough start. But with rough start, now you've shown to everybody your MSC final form. It looks like Sakais from MSC is back. How did you do that? How did you regain back such momentum? Because yesterday I saw Kid Bomba video interview. He said SRG are underperforming right now. So I think I show today. You guys know what? There's something about this kid and him proving people wrong. Because back then in MPL, there was also an incident like that where someone said, you know what, you're bad. And he's like, I'm going to show you who's bad. He does that a lot. He likes to prove people wrong. I love guess that. An extra buff today. That's what you call that little bit of swagger. We love it. We love to see it. But I'm going to get another question here to the man who's had a breakout year, the one and only Innocent! You, sir, are a record breaker. You've reached another milestone in this match. You're the first player to reach 100 kills in the M6 World Championship. 100! 100 kills, match after match, records are set. You are the man. How do you do it? I'm just doing my job as a gold laner of our team and that's it. It becomes natural, I think. You're too humble. You are too humble. I mean, it's astounding what you've achieved, but you might have a secret weapon, right, Rose? Yeah, speaking of secret weapon, when they won their last match at IOI City Mall, he told me, I had to win today. My girlfriend's flying in on the 12. So, Innocent, are you dedicating this win to her? Are you dedicating this win to your girlfriend? Dinidedicate mo ba yung panalo mo today? Yeah, all of our games. Why are you looking at me? Look at her. Uy! Malu. Malu! What? Wow. Okay, what do you want to say to her as your buff today? Thank you sa support and effort sa pagpunta pa dito sa Malaysia para support kami. Oh, he said thank you for your support and effort for coming down to Malaysia to support me. Ooh, shy boy. All right, maybe we could ask Yums, Captain, one Yes. last question. Don't be shy. Don't be shy. Now I know you're running away. He's running away. I won't bite, I promise, but I just want to know, it was a dominating win today, but you're not done just yet. There's still another round to go. How are you going to get ready for that? Macam mana korang nak siap untuk match seterusnya? We just sleep after this. Tidur je. Tidur. Just sleep. Okay. The way he answers, that's exactly why I smacked them at IOI. Exactly the reason why. But you know what? I think it's time we let them go because they have to prepare for the next match. Yes. So Axiata Arena, once again, your hometown heroes, Selangor Red Giants,
And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this crazy clean sweep. Wow, 3-0 menjadi penutup skor dari Gokil. semi lower bracket kita untuk saat ini. Dan Team Spirit sayangnya harus dihentikan langkahnya di top 4 lagi untuk kedua kalinya berarti. Ya, tapi dengan ya kemenangan yang sekali lagi nih ya, early yang Iya. masih sempat dipegang juga. Ya tadi gak terlalu early sebetulnya kan di menit yang kedua, tapi tetap ada pertukaran yang masih advantage-nya itu buat SRG. Jadi kemenangan 3-0 menurutku masih ya masuk akal lah, make sense untuk SRG sendiri. Apalagi kan tidak ada perubahan dari band, Yap. Ya. dari pick juga, dari pick side-nya. Dan itu berarti hasilnya bisa hampir sama dan yang terjadi hampir sama kan hasilnya. Tapi ya sih ya, dari segi drafting kita nggak ngeliat banyak perubahan. Jauh head 3 kali digunakan, ini jadi power mereka banget ya sepertinya di 3 game ini. Iya, dan tadi pas final bow ya, kalau nggak salah, aku kan kebetulan sempat belajar ya waktu itu S3 Raut muka. raut muka di Kadia Riverland ya. Udah tahu Oh nih. iya. Enggak, jadi emang kayaknya one shot ini kayak agak sedikit nggak pede sih dia kayaknya main di panggung besar ya. Karena mungkin ini pertama kalinya kan. Kalau di MCC kan kayaknya panggungnya nggak sebesar ini, nggak se-hype inilah crowdnya. Tapi ternyata ketika berhadapan dengan home country yang benar-benar begitu banyak fansnya, ya kita tahu lah betapa besarnya juga fanbase dari Selangor ya kan untuk footballnya mereka. Dan kayaknya ya bisa dibilang one shot kayak mungkin kurang nyaman dengan hal tersebut. Tapi ya mau gimana pun kompetisi pasti harus menghadapi posisi seperti itu kan. Yes. Yang dimana dia akan menghadapi banyaknya ribuan fans yang menonton. Wah. Tapi gitu-gitu mereka tetap top 4 loh. Dan ini menurut aku pencapaian yang sangat-sangat luar biasa, di luar duga-duga. Bahkan Team Spirit kayaknya gak masuk top 8 aku. Jadi ini mereka udah lebih top 4 dan bahkan hampir ya bukan. Udah melebihi ekspektasi ya? Udah melebihi ekspektasi lah. Dan Oke, gue yakin oke. mereka juga harus gak boleh patah semangat lah istilahnya. Terutama buat Hiko. Nah itu tuh Hiko. ya, satu player muda kita juga ya. Dan kita bakal melihat secara keseluruhan dari Atomicians-nya juga dari 15 menit game berjalan. Ya, Lebih cepat ya. lebih cepat dikit. Dan poin kita lebih sedikit sih buat Betul. SRG ya. Oh Karena iya. di sini pick off-nya emang gak terlalu banyak berjalan, tapi emang pressure-nya gitu loh. Karena pokingan damage dari Stormy-nya dia tetesnya on point ya, Father Art Strike-nya. Dan targetnya juga adalah Hiko, yang dimana Hiko sendiri kan gak punya Athena Shield, gak punya Rose Gold Meteor juga. Jadi lebih mudah untuk bisa memberikan damage kepada 1-1 sebelum dia take off untuk team fight. Ya, dan Sekis dengan Suyo ya. Kita lihat game kedua, game yang ketiga juga. Sebenarnya Sekis di sini dengan Suyonya lebih bisa di pick off lah sebenarnya. Tapi lihat yang lainnya tuh, untuk porsi yang lain lebih serem. Karena dari Stormy yang gak tumbang sama sekali, umpan setup dari Yums. Ya. Yang 3 kali Johet menjadi pertanyaan juga, karena di next year mereka tetap ngebawain hero Johet ini. Atau mereka bisa back to basic juga. Masih ada Joe, terus juga masih ada Guinevere yang memang cukup nyaman. Kayaknya emang ini hero yang diperuntukkan untuk lawan tim Spirit sih Om. Bener. Kayaknya ya, kalau menurutku ya. Karena kalau Liquid main Chow kan. Ya. Jadi menurutku kayaknya agak sedikit susah ya untuk Jawhead nangkep Chow yang licin seperti itu. Ya mungkin ini kayak special case aja dan mungkinkah bisa dibawakan lagi? Mungkin bisa, tapi ya belum ada sampel nih Betul, di mana betul. Jawheadnya dari Yums ketemu sama pemain Chow. Iya. Dan Gitu kan. Saujo dan Hylos ya, ini item yang sudah lama banget aku nggak ngeliat. Bola matahari yang Molten Essence. Molten, iya. Molten Essence ada Molten. dipakai. Klasik banget tapi ya itu. Iya, benar-benar item yang sangat-sangat lama sekali dan ya yang lainnya masih hampir sama ya sebenarnya juga dari Hiko yang memang tidak bisa mendekat nih setiap kali ada Feather Airstrike yang sudah dibuka tadi dengan si Stormy. Ya, dan ini sebenarnya ya aku ngelihatnya bener. Kayaknya aku feelingnya nih kalau untuk lawan tim Spirit, Jawhead ini dipersiapin karena preparasi tim Spirit ini kayaknya nggak prepare nih untuk ketemu lawan Jawhead. Jadi sebuah outplay bisa dibilang mungkin di cook oleh antara player atau coach Ark. Namun SRG 3 game 3-0 dengan Jawheadnya. Ya lebih ke tim Spirit yang memang mainin bukan hero-hero pick off ya. Kayak mereka hero tempel badan juga. Iya. Mereka makanya berulang kali kita lihat. Lagi-lagi sih kalau kita ngomongin soal Hylos ya hero patung gitu loh. Beda sama Khalid yang masih bisa ngelawan dengan pokingan damage-nya. Makanya nah itu Chow Khalid ini kan dua hero yang widi banget kan. Betul. Ya menurutku mungkin akan ada referensi di mana satu game mungkin Jawheadnya dilepaskan. Tapi kalau emang Jawheadnya ternyata merepotkan, memberikan pressure di area bush-nya, Respect. mungkin akan di-respect sih ujung-ujungnya. Ya, dan kita belum lihat Tigreal juga ya. Buat hari ini juga salah satu hero Di yang ban tadi ya. tadi di ban di game Sempat. ketiga. Sadar sih kayaknya SRG juga. Ya, dan ini dia untuk post game-nya ya yang kita saksikan di game ketiga kita dengan dua turtle yang sebenarnya udah sempat diamanin sama tim Spirit di awal. Ya cuma lagi-lagi kan di sini kita udah bisa ada gambarannya kalau SRG itu mereka lebih fokus untuk kill. Ya. Jadi jangan kaget gitu loh kalau mereka nggak terlalu fokus sama objektif. Bahkan waktu lawan Cascute aja kan sempat mention kan waktu lawan RRQ gitu loh. Iya. Kalau misalkan
Ya RRQ tuh planning early-nya udah berjalan. Karena apa? Karena mereka dapetin turtle. Objektifnya mereka udah menang. Oh iya. Tapi adaptive play dari SRG-nya ini loh, yang dimana kalau misalkan objektifnya diambil sama Team Spirit, RRQ, ya SRG bakal target ke hero-nya. Ya rumus pasti lah jatuhnya. Iya sih, dan itu yang mereka buktikan juga ya. Dan secara tower bahkan ini 8-0 nggak dikasih kesempatan untuk masuk sama sekali dari Team Spirit. Ah itu sih. Sama seperti game yang pertama Sama ya. kayak game pertama ya. Ya. 9-0. 9-0, 8. Wow. Ya, damager mereka juga sih antara Innocent dan Stormy ya. Saling berbagi selalu. Dan Innocent masih tetap menjadi pemain yang konsisten nih. Bisa menjadi ujung tombak buat timnya, menjalankan role dia sebagai gold laner. 3 game, 3 hero berbeda di series ini. Iya, dan Untuk Innocent. sama-sama bagusnya juga kan dia ngebawain semuanya. Ya, job desk gold laner pada umumnya lah. Farming, late game saya datang. Sama yang kayak tadi di interview ya, kayak udah natural aja gitu. Natural aja. Ya emang job desk-nya naturalnya aja. gold laner harus segendong ini sih sebenarnya. Iya. Karena kan di early udah gak ikut team fight biasanya kan. Iya. Main, fokus buat farming, jangan sampai kalah mekanik juga. Dan ini dia Yums dengan ya rumornya ini yang begitu agresif menjadi MVP by GoPay. Jauhead ya. 3 MVP berbeda dalam 3 game loh. Iya juga ya. Kekais, Innocent dan juga Yums. Ya tapi untuk di game ketiga jujur emang Jauheadnya ngeselin banget sih. Dan targetnya lebih on point ya untuk di game yang ketiga. Karena trade-nya nggak terjadi gitu loh. Ketika ada lontaran dari ejectornya langsung disambut dengan manis banget oleh teman-teman dari Selangor Giants. No death. Ya, Untuk roamer loh. buat Romer Roldan itu udah luar biasa. Udah luar ya. biasa banget gitu kan ya. Iya, dan bahkan yang sering ke game kan Hilda juga tadi. Ya. Lagi mau setup, dilempar di ejector, bahkan ditabrak dengan Unstoppable Force juga. Gak gerak sama sekali. Dan ya, kalau kita melihat dari itemnya ini, sekarang memang rata-rata Romer udah bukan ke dominant size ya. Iya, Tapi lebih ke memperkuat dirinya sendiri aja nih buat bisa jadi badan. Karena Karena nanti, tipis. bener, karena glowing wall-nya nanti bakal diisi dengan mid laner-nya. Udah kasih aja ke sana. Daripada dominant size kan tipis nanti dia. Iya, dan kayaknya aku merasa ya, kita balik deh ke pembahasan awal sebelum nanti kita ke match yang selanjutnya ya. Lupakan Hilda. Lupakan Hilda. Karena Hilda ini ternyata kejawab banget loh sama Jauhead. Backfire banget ya. Backfire banget, yang dimana kita tahu lah Hilda powernya emang di poking damage kan. Yep. Ada combat ritual di sana. Tapi ternyata ya combat ritual itu malah menjadi malapetaka ketika di depan dari Jauhead. Dia bakal langsung di ejector. Dan ini salah satu contohnya. Dimana Kit Bomba selalu dibayang-bayangi dengan adanya kehadiran dari Yums. Makanya jangan heran kalau misalkan nanti ternyata tim Spirit contohnya atau bahkan tim Liquid masih fokusnya ke Hilda, ya jangan kaget kalau Jauhead ini bakal jadi jawaban gitu loh. Tapi aku pengen nambahin sini, aku ngelihatnya ya memang Yums setuper yang baik, tapi komunikasi dan sinkronisasi sama Stormy di game ini sangat terlihat sih. Dia pick off Feather Airstrike, jadi sebenarnya udah komunikasi, ada ulti, ada yuk gas. Jadi sebenarnya mungkin buat teman-teman di rank juga, ya ini cara kombinasi, cara mengeksekusi mid roam ya begini. Ya, Lihat Stormy positioningnya, bagus banget. Dan selalu ya ada ejector dulu yang dibuka, terus di belakang yang lagi-lagi ada follow up juga, dan itu yang sering kita lihat tadi. Ya, cara close fight-nya ya. Yang dimana dia memisahkan gitu loh untuk tim Spirit. Ya udah Sawo sama Kid Bombanya tumbang, belakangnya kan nggak bisa nge-deliver damage karena kena zoning sama Cram juga kan. Ya. Dan Cram di sini emang berperan penting loh untuk memisahkan bagaimana Sunset Lover, One Shot, bahkan Hiko dari kejaran front line-nya. Iya sih, tapi tuh damage dari Stormy bener-bener bisa ngilangin siapapun dalam sekejap ya. Yang pada akhirnya finishing juga bisa dilakukan di menit yang ke-15. Yang seperti biasa dengan wipe out juga ya.